Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadrianti Hadilasari, SKM MPH dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat dalam rangka untuk unsur penilaian publikasi ilmiah hasil dari penelitian yang pernah saya lakukan. Ini merupakan bagian dari penilaian dalam tahapan sertifikasi dosen tahun 2021. Baik, izinkan saya memaparkan beberapa publikasi ilmiah yang pernah saya publikasi. Yang pertama itu di tahun 2019, jenisnya jurnal nasional, judul pengembangan sistem informasi manajemen registrasi kanker rumah sakit. Waktu itu diterbitkan di Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Jadi ini merupakan karya ilmiah dalam bentuk makalah. Judulnya adalah pengembangan sistem informasi manajemen registrasi kanker rumah sakit. Kemudian artikel yang berikutnya adalah di tahun 2019, jenisnya jurnal nasional dengan judul Maslow dan Kebutuhan Kesehatan di Era Revolusi Industri 4.0. Ini juga terbit di jurnal yang sama, di Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Nah, ini merupakan karya ilmiah dari hasil pemikiran ilmiah dalam bentuk tulisan ilmiah. Dan ini diterbitkan pada Jurnal AKK volume 8 nomor 3 pada bulan September tahun 2019. Kemudian di tahun 2019 juga pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta, saya menerbitkan artikel dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya penerapan rujukan elektronik aplikasi piket di Kota Makassar. Dan ini terbit pada Jurnal Kesehatan Indonesia atau The Indonesian Journal of Health volume 10 nomor 1 di bulan November tahun 2019. Jadi beberapa artikel yang pernah saya terbitkan itu merupakan artikel yang terbit di Jurnal Terakreditasi Sinta. Berikutnya di tahun 2020 kembali saya menerbitkan menerbitkan artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi. Judulnya adalah Pengaruh Metode Kooperatif Learning tipe Think Pair Share berbasis lembar kerja mahasiswa terhadap prestasi belajar pada mata kuliah statistika. Ini diterbitkan pada Jurnal Paidagoria, Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Kependidikan, ISSN-nya 2086-6356 untuk cetak, kemudian ISSN elektroniknya 2614-3674 untuk online. Ini terbit pada Jurnal Paidagoria volume 11 nomor 1 bulan April tahun 2020 halaman 7 sampai 11. Untuk penulisnya, saya merupakan penulis ketiga dari 4 penulis, dan artikel ini juga memiliki DOI, dan ini sudah terbit ya di jurnal tersebut. Kemudian di tahun 2020 saya kembali menerbitkan artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi dengan judul Hubungan Suhu, Curah Hujan, Kelembapan Udara, dan Kecepatan Angin dengan Kejadian ISPA di Kota Banjarmasin selama tahun 2012 hingga 2016. Artikel ini terbit di JETS atau Journal of Health Epidemiology and Communicable Disease yang bertempat di Tanah Bumbu.
Jadi institusinya adalah Balai Litbangkes Tanah Bumbu di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi penulisnya ada 4 dan saya adalah penulis keempat dari artikel ini. Artikel ini juga sudah memiliki DOI, kemudian artikel ini terbit di halaman 1 sampai halaman 6. Kemudian kembali saya menerbitkan artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi dengan judul Upaya Promosi dan Pencegahan Kanker Payudara Menggunakan WhatsApp Messenger. Dan jurnalnya adalah Jurnal Hygieia atau Journal of Public Health Research and Development. Untuk penulis pada artikel ini sebanyak 3 penulis, dan alhamdulillah saya adalah penulis pertama. Pada jurnal ini juga memiliki ISSN ya untuk cetaknya itu yaitu 1475362846, sedangkan untuk ISSN-nya bernomor 147522222656. Alhamdulillah juga artikel ini terbit pada jurnal yang sudah memiliki DOI. Dan itulah beberapa artikel publikasi yang sudah saya terbitkan, dan hingga saat ini masih terbit ya, dan jurnal yang tempat terbitnya ini merupakan jurnal dengan terakreditasi SINTA. Nah, demikian penjelasan mengenai publikasi ilmiah yang sudah saya lakukan selama menjadi tenaga pendidik di bawah naungan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang kini berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan hilaf dimaafkan, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.